So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP-HP terbaik yang bisa kalian beli buat bulan Desember tahun 2024 ini. Buat yang belum tahu, konten kayak gini itu bakal ada terus setiap awal bulan buat memandu kalian yang pengen beli smartphone di bulan-bulan tertentu, contohnya kayak bulan Desember ini. Nah, nanti link pembelian akan ada dari dua sumber ya, yaitu Tokopedia dan Shopee. Buat link Tokopedia, kalian bisa cek aja deskripsi yang ada di bawah. Kalau link Shopee, kalian bisa klik keranjang yang ada di sini. Nah, nanti cuma yang bakal muncul itu sebagai patokan harga itu yang dari Tokopedia ya, di tabel harga. Oke, langsung aja buat memulai bulan Desember ini, kita mulai dulu dari smartphone yang harganya ini ada di bawah 1 juta, dan rekomendasiku ini ada 3. Pertama ini ada Itel A50. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di 836.000. Buat chipsetnya ini pakai UniSoC T603, storage-nya dari 3/64 GB, baterainya 5000 mAh yang udah pakai colokan Type-C. Ya, ini pilihan yang cocok lah buat kalian yang punya dana terbatas. Terus yang kedua ini ada Infinix Smart 9. Harga HP ini ada di 967.000. HP ini pakai chipset MediaTek Helio G81. Buat harga yang 900 ribuan, ini storage-nya dari 3/64 GB ya. Layarnya udah 120 Hz, baterainya ada di 5000 mAh, terus punya fitur anti cipratan air dan speakernya ini udah stereo. Buat yang ketiga, ini ada Technospark Go 1. Harganya ini ada di Rp923.000. Buat chipsetnya ini pakai UniSoC T615. Storage-nya yang harga termurahnya ada di 3/64 GB. Layarnya ini udah 120 Hz, baterainya 5000 mAh, ngecasnya 15 watt, udah stereo speaker dan punya IP rating IP54. Nah, dari ketiganya aku tuh paling suka sama Technospark Go 1 ya. Speknya tuh mirip kayak Infinix Smart 9, tapi dia punya beberapa keunggulan jika dibanding Infinix Smart 9. Jadi aku pilihnya Technospark Go 1. Oke, lanjut buat harga 1 jutaan kecil atau di bawah 1,5 juta, rekomendasiku ini ada 5. Pertama ini ada Samsung Galaxy A06. Harganya pas aku cek ini ada di Rp1.143.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G85, terus layar yang cakep dan update-nya ini juga panjang, yaitu bisa sampai 2 tahun. Di harga segini ngasih jaminan update 2 tahun itu udah bagus banget. Terus yang kedua ini ada Itel P55 5G. Harga termurah yang aku temuin ada di Rp1.169.000. Desainnya cakep, chipsetnya lumayan kencang pakai Dimensity 6080, storage lega di 6/128 GB, layarnya di 90 Hz dan baterainya juga gede di 5000 mAh. Terus yang ketiga ada Itel P65. Buat harga termurahnya ini ada di Rp1.319.000. Dia ngebawa gimmick yang menarik yaitu charging case ya. Desainnya cakep, terus performanya ini juga lumayan pakai UniSoC T615 dan storage-nya yang ada di 8/128 GB. Yang keempat ini ada Itel RS4. Harganya ini ada di Rp1.342.000. Chipsetnya pakai Helio G99 Ultimate, storage-nya super lega di 8/128 GB, layarnya 120 Hz, udah super gyro hardware dan udah cukup enak lah buat diajak main game. Dan yang kelima ini ada Infinix Hot 50. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp1.473.000. Chipsetnya ini baru ya, pakai MediaTek Helio G100, storage-nya lega di 8/128 GB, layarnya udah 120 Hz, terus baterainya 5000 mAh dan punya speed ngecas yang ada di 18 watt. Kalau dari kelimanya aku tuh paling suka sama Infinix Hot 50 ya. Chipsetnya baru, kencang, storage-nya gede, desainnya ini juga cakep, jadi aku ya paling suka sama HP yang satu ini. Oke, next, kalau buat kelas harga 1 jutaan gede atau 1,5 juta sampai di bawah 2 juta, rekomendasiku ini ada 5 juga. Pertama ini ada Redmi 13. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp1.578.000. Chipsetnya sendiri ini pakai Helio G91 Ultra, storage-nya cukup lega di 8/128 GB, baterainya 5030 mAh, ngecas kencang di 33 watt dan punya kamera beresolusi 108 megapiksel yang buat di kelasnya ini udah mumpuni. Yang kedua ada Infinix Hot 40 Pro. Harganya sendiri ini ada di Rp1.526.000. Chipsetnya kencang pakai MediaTek Helio G99, storage-nya lega di 8/256 GB, baterai lega, ngecas kencang, terus layarnya ini juga udah 120 Hz. Yang ketiga ini ada Itel S25 Ultra, buat harganya ini ada di Rp1.814.000. Chipsetnya ini pakai UniSoC T620, storage-nya lega di 8/128 GB, layarnya curve AMOLED 120 Hz dan punya baterai 5000 mAh. Yang keempat ini ada Tecnopova 6. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp1.882.000. Chipsetnya sendiri pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, storage lega, terus layarnya udah pakai panel AMOLED dan baterainya ini punya kapasitas 6000 mAh yang super lega. Dan yang kelima ini ada Infinix Note 40. Harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp1.935.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, baterainya gede, ngecas kenceng dan udah support wireless charging. Dari kelimanya aku tuh paling suka sama Infinix Note 40.
ya. Wireless charging tuh jelas jadi keunggulan di kelas harga segini dibanding lawan-lawannya. Cuma kalau butuh baterai gede, Tecnopova 6 itu juga bagus banget. Oke, lanjut buat harga 2 jutaan, ini totalnya ada 8 ya, ini banyak banget. Pertama ini ada Infinix Hot 50 5G, buat harganya ini ada di Rp2.023.000. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 6300, storage-nya lega di 8/256GB, terus layarnya udah 120Hz, baterai 5000 mAh dan speed ngecasnya ada di 18 Watt. Lanjut yang kedua ini ada Samsung Galaxy A15, harganya ini ada di Rp2.331.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99, storage-nya lega, layar cakep, terus kameranya ini juga cakep buat HP harga 2 jutaan. Terus yang ketiga ini ada Samsung Galaxy M15. Harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp2.199.000. Chipsetnya sendiri pakai Dimensity 6100 plus, storage-nya 6/128GB, baterainya jumbo di 6000 mAh dan kameranya ini punya kualitas yang cakep buat di kelasnya. Yang keempat ini ada Infinix Hot 50 Pro Plus. Buat harganya sendiri ini ada di Rp2.142.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100, layarnya lengkung AMOLED 120Hz, storage-nya lega di 8/256GB, baterainya 5000 mAh dan speed ngecasnya ada di 33 Watt. Yang kelima ini ada Poco M6 Pro. Harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp2.295.000. Chipset ini pakai MediaTek Helio G99 Ultra, storage lega di 8/256GB, baterainya gede 5000 mAh, ngecas kencang 67 Watt dan kameranya ini 64 megapiksel OIS yang mantap banget buat hasil jepretannya. Yang keenam ini ada Redmi Note 13 5G. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp2.376.000. Chipsetnya sendiri ini pakai MediaTek Dimensity 6080, storage lega, layarnya udah pakai AMOLED dan kameranya ini udah cakep. Terus yang ketujuh ada iQOO Z9X. Harganya ini ada di Rp2.463.000. Chipsetnya sendiri ini pakai Snapdragon 6 Gen 1 yang lumayan kencang, pilihan storage-nya gede, baterainya badak di 6000 mAh dan speed ngecasnya juga kencang di 44 Watt. Dan yang kedelapan ini ada Infinix Note 40 Pro 5G. Harga termurah yang aku temuin ada di Rp2.683.000. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 7020, storage lega di 8/256GB, terus layarnya curve AMOLED 120Hz, support wireless charging dan kameranya ini 108 megapiksel OIS. Nah, di rentang harga 2 jutaan ini sebenarnya semua yang aku sebutin tuh punya kualitas yang bagus-bagus ya dan punya kelebihan masing-masing. Cuma kalau harus suruh milih, aku tuh bakal pilih Infinix Note 40 Pro 5G. Desainnya itu cakep, fiturnya lengkap, performanya juga kencang. Kalau mau kamera yang lebih bagus, kalian bisa pilih Samsung Galaxy A15. Ini pilihan yang aman sih, dia update-nya juga panjang jadi bisa disaranin ke banyak orang. Oke, next buat harga 3 jutaan, ini pilihannya ada 3 ya. Pertama ini ada Poco X6. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp3 juta pas. Chipsetnya ini pakai Snapdragon 7S Gen 2, storage lega banget di 12/256GB, baterai gede, ngecas kencang, kamera 64 megapiksel OIS dan punya layar AMOLED 120Hz. Yang kedua ini ada iQOO Z9. Harga termurah yang aku temuin ada di Rp3.343.000. Buat chipset sendiri ini pakai Snapdragon 7 Gen 3, storage-nya ini pilihannya lega, baterainya 6000 mAh dan punya speed ngecas yang ada di 80 Watt. Dan yang ketiga ini ada HP kencang dari Infinix yaitu Infinix GT20 Pro. Harganya ini ada di Rp3.502.000. Chipsetnya ini pakai Dimensity 8200 Ultimate, storage-nya 8/256GB, baterainya 5000 mAh dan speed ngecasnya ini ada di 45 Watt. Dari ketiganya, aku tuh paling suka sama iQOO Z9 ya. Dia tuh HP yang all-rounder. Cuma kalau kalian anaknya gaming banget, kalian bisa pilih Infinix GT20 Pro karena tuh dia punya chipset yang super kenceng di harga 3 jutaan. Oke, lanjut buat harga 4 jutaan, rekomendasiku ini ada 4. Yang pertama ini ada Samsung Galaxy A35. Buat harganya sendiri ini ada di 4 juta pas. Chipsetnya pakai Exynos 1380, storage-nya 8/256GB, layarnya cakep AMOLED 120Hz, kameranya juga cakep dan punya baterai berkapasitas 5000 mAh. Yang kedua ini ada Poco X6 Pro. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini di pasaran yaitu juga 4 juta pas. Chipsetnya pakai Dimensity 8300 Ultra, storage-nya super lega di 12/512GB. Buat layar ini AMOLED 1.5K 120Hz, terus fingerprint udah under display, baterainya 5000 mAh, speed ngecasnya ada di 67 Watt dan kameranya ini 64 megapiksel OIS yang hasilnya cakep. Terus yang ketiga ini ada Poco F6. Buat harga termurah yang aku temuin ini ada di 4,1 juta. Chipsetnya kencang pakai Snapdragon 8S Gen 3, layarnya cakep, kamera juga cakep dan pantas lah kalau HP ini disebut sebagai flagship killer. Dan yang terakhir ini ada Samsung Galaxy A55. Harganya ini ada di 4,7 juta. Chipsetnya ini pakai Exynos 1480 yang udah lumayan kencang. Storage-nya lega di 8/256GB. Layarnya Super AMOLED 120Hz dan kameranya juga punya hasil jepretan yang bagus ya buat di kelasnya.
Nah, dari keempatnya, aku tuh paling suka sama Samsung Galaxy A55 ya. Cuma kalau kalian cari performa kenceng ya, Poco F6 dan Poco X6 Pro itu bakalan jadi pilihan yang bagus. Oke, next buat harga 5 jutaan, rekomendasiku ini ada dua. Yang pertama ini ada Vivo V40 atau V40. Buat harganya sendiri ini ada di 5,6 juta. Terus chipsetnya ini pakai Snapdragon 7 Gen 3. Storage-nya lega di 8/256 GB. Baterainya gede 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 80 watt. Buat kamera ini juga cakep ya, 50 megapiksel kamera utama dan 50 megapiksel kamera ultrawide. Terus yang kedua ini ada Xiaomi 14T yang harganya ini ada di 5,7 juta. Chipsetnya kencang pakai Dimensity 8300 Ultra, storage-nya lega, terus layarnya cakep AMOLED 144 Hz, kameranya ada 3 yang cakep-cakep semua, baterainya 5000 mAh dan speed ngecasnya ini ada di 67 watt. Kalau dari keduanya, aku sih lebih suka sama Xiaomi 14T ya. Menurutku dia tuh lebih powerful ketimbang Vivo V40 dan lebih cocok juga buat aku pribadi ketimbang Vivo V40. Oke, lanjut buat harga 6 jutaan, ini lagi nggak ada ya. Jadi kita langsung aja lompat ke harga 7 jutaan. Dan buat harga 7 jutaan, rekomendasinya ini ada dua. Yang pertama itu ada Asus Zenfone 11 Ultra yang barusan aja turun harga. Buat harga sendiri ada di 7,1 juta. Buat chipsetnya udah super kencang pakai Snapdragon 8 Gen 3. Mantep banget ya. Terus storage-nya lega di 12/256 GB. Baterainya 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 65 watt. Terus yang kedua ini ada Xiaomi 14T Pro yang harganya ada di 7,5 juta. Buat chipset ini pakai Dimensity 9300 Plus. Ini adalah chipset flagship dari MediaTek yang kencang parah ya. Storage-nya lega ada di 12/256 GB. Terus layarnya AMOLED 144 Hz. Baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 watt. Dari keduanya aku sih lebih suka sama Xiaomi 14T Pro ya. Pertama tuh sama-sama kencang, tapi harus diakui buat layar dan kamera Xiaomi 14T Pro ini lebih bagus ketimbang Zenfone 11 Ultra. Buat harga 8 jutaan ini cuma ada satu aja rekomendasinya, yaitu adalah Samsung Galaxy S24 FE. Buat harganya ini ada di 8 juta pas dan chipset yang dipakai ini Exynos 2400E. Storage-nya ada di 8/128 GB, layarnya Dynamic AMOLED 2X dan refresh rate-nya ini ada di 120 Hz. Yap, HP ini udah ada Galaxy AI dan jaminan update 7 tahun yang gokil banget. Kalau buat harga 9 jutaan ini ada HP lama yang masih dijual, yaitu adalah iQOO 12 yang harganya ini lumayan turun jadi 9 juta pas ya. Ini HP kencang yang benar-benar menarik apalagi buat kalian yang doyan main game. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Gen 3, storage-nya lega, layarnya LTPO AMOLED 144 Hz, terus baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 watt. Kekurangan HP ini cuma ada di kamera depan aja sih. Jadi ya buat yang nggak suka selfie, aman lah kalau pakai HP ini. Kalau mau ambil kamera yang lebih oke, kalian bisa pilih saudaranya Vivo X100 yang harganya ada di 9,5 juta. Chipsetnya ini pakai MediaTek Dimensity 9300, storage yang gede, desainnya ini lebih keren, layarnya curve LTPO AMOLED 120 Hz, baterainya 5000 mAh dan speed ngecasnya ini ada di 120 watt. Nah, di harga 10 juta pas, ini ada juga yang barusan aja rilis, yaitu iQOO 13 yang pakai chipset Snapdragon 8 Elite. Storage-nya ini ada di 12/256 GB, baterainya itu super badak di 6120 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 watt. Mantap banget ya, layarnya LTPO AMOLED 144 Hz dan kameranya ini trio 50 megapiksel. Kalau suka HP mungil, kalian bisa pilih Xiaomi 14 yang harganya ini ada di 10,2 juta. Chipsetnya juga kencang pakai Snapdragon 8 Gen 3, kameranya ini cakep, layarnya ini juga cakep, paling kurangnya ada di daya tahannya aja yang cuma 4600 mAh buat kapasitas baterainya. Di harga 10,5 juta, ini juga ada Samsung Galaxy S24 reguler ya, varian paling kecilnya. Ini juga hitungannya HP compact yang kenceng dan juga punya kamera yang pastinya cakep. Kalau Samsung ini unggul soal update ya, soalnya dia bisa sampai 7 tahun Android update. Terus di harga 12 juta, ini ada Oppo Find X8. Ini smartphone baru Oppo yang pakai chipset Dimensity 9400. Buat pilihan storage dia lega, terus baterainya ini juga punya kapasitas baterai yang gede yaitu 5630 mAh dengan speed ngecas yang ada di 80 watt. Padahal bodinya ini mungil ya, desainnya juga cakep dan aku cukup suka sama smartphone yang satu ini. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi dari yang paling murah sampai yang paling mahal buat bulan Desember ini. Buat link Tokopedia bakal aku taruh di deskripsi di bawah ya, dan link Shopee kalian bisa klik aja keranjang yang ada di sebelah sini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.